Halo, pada hari ini saya akan memperkenalkan modul PWM menggunakan IC SG3525. Modul ini hampir sama dengan modul TL494, tapi ini menggunakan IC SG3525, dimana pada modul ini terdapat dua potensio. Potensio ini yang 50 kilo ini adalah untuk mengatur frekuensi kerja dari PWM SG3525, dan potensio yang 10 kilo ini adalah untuk mengatur feedback, feedback atau mengatur voltase dari output inverter yang kita buat. Nah, lalu di sini ada indikator lampu, indikator apakah ada catu daya yang masuk ke IC SG3525 ini. Nah, bagaimana cara menggunakan modul ini? Pada kali ini akan saya buat tutorialnya. Yang pertama, di sini ada 5 pin. 5 pin ini terdiri dari pin pertama yang atas ini adalah positif 12 volt, input positif 12 volt untuk kerja dari PWM. Yang pin kedua ini adalah output PWM. Yang ketiga juga output PWM. Yang keempat inilah ground. Dan kelima adalah feedback. Nah, pada kali ini yang feedback kita tidak gunakan. Seperti biasa kita memanfaatkan trafo ATX bekas power supply komputer. Saya menggunakan MOSFET IRFZ44, ya, dimana pada gate saya beri resistor 4,7 ohm, ya, di bawah 10 ohm, maksimal 10 ohm. Lalu antara gate dan short itu saya beri resistor 10K secara paralel. Lalu untuk input saya beri Elco yang 4700 UF 35 volt. Untuk input PWM saya beri pengaman. Ini menggunakan diode 4007, ya. Biasanya supaya kita lupa kalau udah nanti terbalik polaritasnya, PWM-nya tidak rusak, ya. Lalu pada output saya menggunakan diode bridge. Diode bridge ini menggunakan FR607 ditambah dengan Elco 100 UF 450 volt, kalau nggak salah ini, ya, untuk supaya keluarannya lebih stabil. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Jadi modul ini kita masukkan saja, jangan sampai terbalik. Ya, masukkan. Nah, ini pin feedback kita tidak gunakan, ya. Kita hanya menggunakan output PWM-nya. Nah, seperti biasa sebelum kita menggunakan modul untuk inverter, kita harus mensinkronkan antara PWM dengan mematchingkan dengan trafonya. Caranya adalah kita pasang lampu yang 5 watt saja, ya, pasang 5 watt. Kita lihat dengan catu daya 12 volt itu catu daya 3 ampere. Jadi kita coba, kita pasang, ya. Jadi kita hidupkan, ternyata di catu daya terpakai 1,2 ampere. Ini terlalu besar, jadi kita sesuaikan, kita matchingkan, kita cari arus terkecil, ya. Kita lihat di ampernya, ya. Kita cari yang terkecil, yang
yang terkecil. Jadi yang terkecil adalah 703 ampere. Jadi 0,703 ampere. Nah, ini adalah arus terkecil dengan lampu yang 5 watt. Kalau sudah matching, berarti kita bisa menggunakan inverter ini pada beban lampu yang lebih besar. Jadi kita coba ya. Kita tambahkan ini lampu 35 watt ya. 35 watt. Ya. Lampu 35 watt bisa menyala. Jadi lampu 35 watt bisa menyala. Sekarang kita tambah beban. Kita coba menggunakan beban yang lebih besar lagi. Kita lepas dulu. Kita coba beban bola lampu. Ini beban bola lampu 100 watt. Jadi kalau beban lampu 100 watt, kita jangan menggunakan catu daya atau aki di bawah 10 ampere atau 10 ya, kita minimal itu 10 ampere untuk 100 watt. Kalau lebih besar dari 10 ampere lebih bagus lagi. Jadi kita coba dengan catu daya 10 ampere ya, menyala. Ini adalah bola lampu 100 watt dengan menggunakan trafo ATX. Lalu kita coba lagi, kita beri beban yang lebih besar. Ini 75 ya, 75 watt. Jadi bebannya 175 watt. Kita coba. Nah, dengan 175 watt juga bisa menyala. Jadi PWM SG3525 dengan rangkaian yang sederhana bisa menyalakan beban 175 watt. Mungkin lebih kalau punya satu daya ampere yang lebih besar. Nah, jadi gitu cara menggunakan PWM SG3525.